Apa itu metode resitasi? Metode resitasi atau penugasan adalah metode pembelajaran yang menekankan pada pembacaan, pengulangan, pengujian, dan pemeriksaan atas diri sendiri melalui sejumlah tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa di luar sekolah dalam rentang waktu tertentu, dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada guru dengan tujuan untuk merangsang siswa untuk aktif belajar baik secara individu maupun kelompok. Tujuan metode resitasi. Menurut Hamdayama 2014, metode pemberian tugas belajar atau resitasi memiliki beberapa tujuan, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperdalam pengertian siswa terhadap pembelajaran yang diterima. Yang kedua, melatih siswa ke arah belajar mandiri. Yang ketiga, siswa dapat membagi waktu terluang untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, melatih siswa untuk menemukan sendiri cara-cara yang tepat untuk menyelesaikan tugas. Dan yang kelima, memperkaya pengalaman-pengalaman di sekolah melalui kegiatan-kegiatan di luar kelas. Jenis-jenis metode resitasi. Penugasan individu adalah suatu penugasan yang dibebankan kepada masing-masing peserta didik. Tugas individual lebih ditekankan kepada pembinaan kognitif, afektif, psikomotor secara individual. Melalui tugas individual, siswa dituntut menurut kesanggupan dan kerajinan masing-masing. Penugasan kelompok adalah suatu langkah yang digunakan oleh pendidik untuk membantu peserta didik supaya mereka mampu melakukan kerja sama dalam kelompok yang sengaja dibentuk guna melaksanakan kegiatan pembelajaran tertentu yang ditugaskan kepada para peserta didik. Siswa didorong atau dikehendaki untuk bekerja sama pada suatu tugas, dan mereka harus mengkoordinasi usahanya menyelesaikan tugas. Langkah-langkah metode resitasi. Menurut Syaluddin 1987, metode resitasi akan lebih efektif apabila dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tugas yang akan dikerjakan murid harus jelas dan tegas pembatasannya. Dengan demikian, murid tidak ragu-ragu dalam mengerjakan tugasnya. Yang kedua, tugas yang diberikan harus sesuai dengan taraf perkembangan kecerdasan maupun minta murid. Yang ketiga, waktu untuk mengerjakan tugas harus jelas. Adanya kontrol yang sistematis sehingga mendorong anak untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, tugas yang diberikan hendaknya dapat memperkaya pengalaman murid baik untuk di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Yang kelima, tugas yang diberikan hendaknya dapat bermanfaat bagi untuk kebutuhan murid pada saat sekarang maupun yang akan datang. Ya baik, di sini ada kelebihan dan kekurangan metode resitasi. Kelebihan atau keunggulan metode resitasi adalah memupuk rasa percaya diri sendiri, dan yang kedua, memberi kebiasaan siswa untuk mencari, mengelola informasi dan mengkomunikasikan sendiri, dan yang ketiga, mendorong belajar sehingga tidak mudah bosan. Keempat, membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Yang kelima, mengembangkan kreativitas siswa, dan yang keenam, mengembangkan pola pikir dan keterampilan siswa. Kekurangan atau kelemahan metode resitasi adalah: yang pertama, guru tidak dapat mengontrol apakah siswa telah mengerjakan tugas dengan benar. Yang kedua, guru sulit membedakan siswa yang aktif dan pasif jika tugas diberikan secara berkelompok. Yang ketiga, tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan keadaan individu siswa. Yang keempat, tugas yang diberikan tidak boleh terlalu mudah atau terlalu sukar, namun perlu dimodifikasi agar tidak dianggap memudahkan atau mempersulit siswa dalam mengerjakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.